Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Endah ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu statistika data ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan alat tulis kamu. Kemudian tulis hal-hal yang penting ya. Dan tugasnya nanti dikerjakan dengan baik. Oke, anak-anak, mari kita masuk ke data ya. Kalian lihat di sini ya. Ada diagram. Diagram ini tentunya bisa kita tuliskan jika kita mempunyai data ya anak-anak. Untuk itu mari kita belajar dulu tentang data. Data itu apa? Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Ya, selanjutnya, ayo mengamati cara-cara untuk mengumpulkan data. Ya, 1. Wawancara, 2. Angket, 3. Studi literatur, 4. Pengamatan langsung. Wawancara itu dilakukan dengan tanya jawab terhadap objek yang kita teliti. Angket, suatu pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang diberikan pada objek yang diteliti. Studi literatur adalah penelitian atau peneliti dalam mendapatkan data atau informasi dari buku, koran, ataupun majalah. Sedangkan pengamatan langsung, peneliti langsung datang pada objek yang diteliti. Nah, beberapa cara mengumpulkan data ini kalian harus paham ya. Berikutnya, menyajikan data dalam bentuk tabel serta diagram gambar, batang, dan lingkaran. Tabel ya, data bisa digambarkan dengan menggunakan tabel. Berikut adalah contoh tabel data nilai matematika siswa kelas 6 SDN 1 Ngijo ya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah siswa itu adalah 40. Yang mendapat nilai 50 itu 2 siswa. Yang mendapat 60 itu 4 siswa. Yang mendapat nilai 70 itu 11 siswa. Yang mendapat 80 itu ada 16 siswa. Dan mendapat 90 itu ada 3 siswa. Dan 100 itu mendapat nilai 100 itu adalah 2 siswa ya. Dari tabel ini sangat mudah ya kita melihat data yang dikumpulkan dari nilai matematika siswa kelas 6 SD 1 Ngijo. Nah, untuk lebih mudah dan tidak ada data yang terlewat, guru menggunakan turus seperti berikut. Nah, ini kalian lihat ya. Kalau tadi tabel yang berisi nilai dan jumlah siswa, kalau sekarang itu ada turus. Turus tadi tujuannya adalah memudahkan agar data itu tidak terlewati oleh guru dalam memasukkan ke dalam tabel ya. Coba lihat. Ini 50 jumlah siswanya 2, maka turusnya 2 ya. Kemudian kalau 4 juga ada 4. Nanti kalau yang 11 itu setiap 5 itu kita corek supaya memudahkan dalam membaca. Berarti kalau kita corek ini ada isi lidinya ini ada 5 ya. Kemudian ini 11 ya. Kalau kita hitung berarti 5 tambah 5 10, ini ada 1 berarti 11. Kalau ini 16 ya, ini 5 berarti kan 15 tambah 1 ini berarti 16 ya. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang.
Siswa yang mendapat nilai 60 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 11 orang. 80 ada 16 orang. Dan yang mendapat nilai 90 ada 2 orang. Oke, kita mencoba ya. Cara membaca tabel adalah sebagai berikut ya. Kalian perhatikan bagaimana cara membaca tabel pada matematika nih. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul tabel ya. Judul tabel memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi atau data yang dimuat dalam tabel. Jadi judul itu menunjukkan gambaran kepada kita apa yang akan kita baca dari data yang akan disajikan gitu ya. Kedua, bacalah keterangan di bagian atas tabel dan di bagian sisi kiri tabel. Keterangan tersebut merupakan kunci penjelasan mengenai data yang disajikan ya. Ketiga, mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang disajikan. Misalnya, berapa banyak, tahun berapa perkembangannya. Nah, ini akan memberikan informasi ya kepada kita. 4. Ingin kita peroleh ya. Cermati keterangan dalam setiap baris dan kolomnya. Tadi sudah ya. Yang kelima, berusaha menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam tabel. Yang keenam, membaca tabel dengan tetap fokus pada tujuan dan pencarian informasi yang benar. Oke. Sekarang kita lihat cara membaca, kita praktekkan ya tadi. Tabel hobi siswa di kelas 4 SD Sukamaju. Wah, berarti kita akan mencari informasi tentang hobi siswa kelas 4 ya, SD Sukamaju. Coba hobi siswa itu ada bermacam-macam. Ada membaca, menari, olahraga, menyanyi, bermain musik ya. Ternyata di SD Sukamaju kelas 4-nya itu ada hobi anak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 jenis ya. Lalu siswanya tadi jumlahnya 40 ya. Jumlahnya 40 ya. Yang membaca itu 7. Yang menari, yang suka atau hobinya menari itu 11. Yang olahraga, hobinya olahraga itu 12 ya. Yang hobi siswanya menyanyi itu 4. Yang bermain musik itu ada 6. Oke, coba kita lihat bagaimana cara membacanya yang benar ya. Kalian ingat ya nanti tabel ini tadi kalian ingat untuk menunjukkan bagaimana cara membaca tabel yang benar. Ya anak-anak, ini jawabannya ya. Hobi siswa tadi ada 7. Ini ada tulisnya. Ditulis di sini ya. Menari itu ada 11 siswa ya. Caranya seperti tadi yang Bu Guru jelaskan di depan. Olahraga ada 12 siswa. Menyanyi ada 4 ya. Kemudian bermain musik ada 6 ya. Jadi jumlah siswa di kelas 4 SD Sukamaju tadi adalah 40 siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara membacanya? Ini bisa ditunjukkan ya di sini bahwa yang pertama itu contohnya A, banyak siswa di kelas 4 SD Sukamaju yang mempunyai hobi membaca ada 7 anak. Ya. Kemudian yang suka hobi menari 11 anak, yang suka olahraga 12 anak, yang suka menyanyi 4 anak, yang suka bermain musik 6 anak. Jadi jumlah siswa kelas 4 SD Sukamaju adalah 40. 40 ini adalah jumlah dari keseluruhan siswa ini ya, yang suka hobinya masing-masing tadi kita jumlahkan menjadi 40 siswa. Nah, kita akan belajar diagram. Setelah tadi kita tahu data, maka kita akan memberi gambaran atau memperlihatkan kepada siswa dengan diagram. Lalu, apa itu diagram ya? Oke, kita lihat ya anak-anak. Diagram itu apa ya? Ya, diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan
suatu data yang akan disajikan. Ya, ada beberapa macam diagram, diantaranya diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya. Nah, kalau yang di tayangan ini apa anak-anak? Iya, ini adalah diagram batang ya. Kalau tadi datanya tentang apa ya yang di depan? Masih ingat anak-anak? Betul, tentang nilai matematika siswa kelas 6 SDN 1 Ngiju. Oke, masih ingat ya tadi nilainya? Yang terendah itu mendapat 50, yang tertinggi itu mendapat 100. Nah ini, berarti yang garis horizontal ini adalah isinya tentang nilai matematika. Yang vertikal atau tegak ini adalah jumlah siswa. Oke, kita lihat ya. Tadi datanya yang mendapat 50 itu ada 2 orang. Ya, kita tarik garis ke sini. Batang jadi seperti persegi panjang ya bentuknya. Yang hijau ini namanya diagram batang ya. Kemudian yang mendapat 60 berapa tadi? Ada berapa anak-anak? Oh iya, ini bisa kita baca nih. Ada 4. Ini kita tarik garis titik-titik ini. Ini berarti menunjukkan bahwa yang mendapat nilai 60 itu ada 4 siswa. Oke, yang mendapat 70 berapa ya? Wah, cukup banyak ya. Oh, ada 12, 11 ya, ada 11. Ya. Oke. Kalau 12 di sini, karena ini antara 12 dan 10, 10 dan 12, maka ini adalah 11 siswa. Ya, di tengah-tengah 10 dan 12. Wah, yang paling banyak mendapat nilai 80. Wah, pinter-pinter ya. Anak-anak siswa kelas 6 SD 1 Ngiju ini yang mendapat 80 ternyata cukup banyak ya. Lalu yang mendapat 90, wah, ada juga yang mendapat 90. Ada berapa nih anak-anak? Kita tarik garis ke sini. Ya, di antara angka 2 dan angka 4 berarti 3 siswa. Ada juga yang mendapat 100. Wah, hebat sekali nih. Tapi biasanya hanya sedikit yang mendapat 100 ya. Nah, kita tarik garis titik-titik ini ke sini. Ternyata yang mendapatkan 100 adalah 2 siswa. Nah, itu cara membuat diagram batang ya, dari data yang sudah kita baca tadi di depan. Ayo kita mengamati ya. Iya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Suatu data dapat dipahami dengan cepat bila disajikan dengan diagram. Salah satunya adalah diagram batang ya. Untuk menyajikan data dalam diagram batang adalah dengan menunjukkan setiap nilai data dalam persegi panjang, tegak atau mendatar. Ini ya, yang hijau-hijau ini. Tinggi tiap-tiap persegi panjang sesuai dengan nilai atau frekuensi data. Ya, ini tingginya sesuai perolehan tadi. Siswanya berapa yang mendapatkan 80, ini yang paling tinggi ya. Yang mendapat 80 ada 16 siswa. Oke. Kita lanjutkan ya. Bagaimana cara membuat diagram batang? Oke, langkah pertama dalam buat diagram batang adalah membuat sumbu mendatar dan tegak ini ya. Sumbu itu ini yang hitam dan merah. Yang mendatar ini dan yang tegak ini namanya sumbu. Sumbu mendatar perlihatkan kategori, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai atau frekuensi dari masing-masing kategori. Jadi yang mendatar ini kategori, yang ini adalah nilai frekuensi. Ini sudah ada tulisannya ya. Membuat simbol batang sesuai data yang ada. Nah, ini bisa tingginya seberapa sesuai dengan data yang kita masukkan ke frekuensi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Contoh ya, perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dari beberapa kota berikut ya nih. Dari data tersebut kita dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dari masing-masing kota. Ini kota A, B, C, D, E ya, suhunya 15, 20, 35. Nanti ini kita bisa buat gambar dengan memperlihatkannya pada diagram batang. Oke ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dalam diagram batang, maka akan terlihat lebih mudah membacanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apabila kita rubah menjadi diagram garis, nah sama saja anak-anak ya. Sama, hanya bentuknya berbeda.
Kalau tadi batang, ini garis. Hampir sama seperti diagram batang. Hanya saja bentuknya diubah menjadi garis. Tingginya ini sama dengan diagram batang, hanya bentuknya batang dan ini garis. Nggak ada masalah ini ya, sama pokoknya ya. Hanya beda bentuknya saja. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, kemudian diagram lingkaran. Oke, tadi udah ada diagram batang, ada diagram garis, sekarang diagram lingkaran ya. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mencari persentase besar sudut dari data yang didapat. Oke, kita akan mencari sudut berapa yang nilainya 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Caranya bagaimana? Oh, tadi yang mendapat 50 nih 2 anak. Ini 2 per 40 itu jumlah siswa keseluruhan kali 360 ini apa? 360 ini adalah jumlah lingkaran ya. Lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Hasilnya adalah 18 derajat. Jadi yang mendapat nilai 50 ini yang warnanya pink ya. Ini 50 ini 18 derajat ya. Yang mendapat nilai 60 itu adalah tadi 4 yang mendapat nilai per 40 siswa ya, 40 jumlah keseluruhan satu kelas kali 360. Hasilnya adalah 36 derajat. Berarti yang mendapat nilai 60 itu yang biru. Ini adalah 36 derajat. Kemudian yang 70 tadi siswanya ada 11 yang mendapat dibagi 40 jumlah keseluruhan kali 360 hasilnya 99. Berarti yang merah ini 70 nilainya dan besarnya sudut ada 99 derajat ya. Wow, tadi angka 80 yang paling banyak ya siswanya. Ada 16 nih ya. Oke. 16 siswa per 40 jumlahnya ya. Kita hitung. Kali 360. Oke. Berarti paling banyak nih 80 yang warna hijau. 144 derajat nih juringnya paling lebar. Oke. Sama yang 90 dan 100 sama ya. Tadi dapat 3 sama yang 100 dapat 2 per 40 jumlah siswa keseluruhan kali 360 yaitu berarti yang mendapat 90 yang warnanya ini besarnya sudut adalah 27 derajat sedangkan yang 100 ini 18 derajat. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Ayo mencoba ya. Ini soal 1. Coba kalian perhatikan. Ini disuruh, ini ada data, kalian disuruh membuat tabel, satu tabel dan satu diagram batang. Coba kalian catat ya datanya, nanti kalian kerjakan ya, kalian coba gitu ya. Iya. Berikutnya. Oke. Ini jamnya seperti ini ya. Soal 2. Kalian catat juga ya. Nih, kalian catat. Amin mendapat tugas untuk mendata kegemaran teman-temannya terhadap jenis olahraga tertentu ya. Dari kegiatan itu Amin memperoleh data bahwa 8 siswa gemar bola voli, kemudian 16 siswa gemar sepak bola, 4 siswa ini bulu tangkis, 12 siswa gemar basket. Nah, sajikan tabel tersebut dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran ya. Jadi seperti ini. Nanti dibuat tabel seperti ini. Oke, buat lingkaran nanti dihitung ya. Oke. Soal ketiga, kalian lihat. Ya, selain diagram gambar, diagram batang dan diagram lingkaran, suatu data juga disajikan dalam diagram garis. Nah, berikut ini kalian bisa kerjakan juga ya. Silahkan nanti dicatat ya anak-anak ya. Dicatat lagi soalnya lalu dikerjakan dengan cara seperti itu tadi ya. Ya, ini latihan. Oke. Latihannya juga dicatat ya. Ada beberapa soal. Silahkan kalian berlatih dikerjakan dengan baik. Nanti kalian bisa menyajikan data-data bisa berbentuk tabel maupun diagram batang serta diagram garis. Oke.
Nih ya, soal berikutnya ya, ini buat latihan ya. Yang nomor 4 ini kamu sajikan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran dengan ukuran persen. Ingat, kalau persen itu tidak 360 tetapi 100 ya. Jadi nanti dijadikan persen gitu. Kalau yang nomor 5, suatu hari Firman mendapat tugas untuk mendata besar uang saku teman-teman sekelasnya. Data yang diperoleh Firman adalah nih, anak dengan uang saku 1.500 itu ada 8, yang 2.004 anak, 2.512 anak, yang 3.000 ada 6 anak, yang 3.500 ada 10 anak. Coba sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran dengan ukuran persen. Oke. Ya. Kita lihat ya anak-anak, nanti kalian kerjakan dengan baik tugas-tugas dari Bu Indah ini ya, supaya kalian paham dan nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian dulu dari Bu Indah. Mudah-mudahan materi hari ini kalian pahami, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.